Selamat datang di sesi sharing Indo Networkers. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ethernet switching. Dengan saya Muhammad Aditya Hananto atau biasa dipanggil Adit. Saya bisa dihubungi di email aditya@hananto.net. Local area network dulu, kemudian switching, dan diakhiri dengan VLAN dan interVLAN. Ya, local area network, sesuai namanya ya, lokal. Jadi jaringan yang mencakup skop perangkat-perangkat yang berada di area yang berdekatan. Ya, misalkan satu gedung, satu ruangan, atau beda gedung tapi masih berdekatan. Misalkan jarak hanya 500 meter. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan local area network. Jadi kalau yang small office LAN ini mencakup beberapa perangkat dengan satu switch misalkan ya. Kita lihat seperti di warnet atau di kantor-kantor kecil. Kemudian kalau large office LAN, ya seperti yang di kantor kita punya banyak switch, kita punya banyak host, ya. Kemudian antar network dihubungkan dengan router. Nah itu large office LAN. Nah kalau kita lihat komponen di LAN, kita akan bertemu dengan komputer ya berupa PC atau server. Kemudian koneksinya menggunakan Ethernet card, kemudian medianya bisa wireless, bisa menggunakan kabel. Kemudian perangkat jaringan yang kita temui di LAN ada hub, ada switch, ada router, kemudian beberapa protokol yang biasa kita gunakan seperti Ethernet, IP, RP, dan DHCP. Nah, untuk sesi sharing tanggal 2 Juni kemarin kita membahas mengenai IP protokol beserta pengalamannya. Pada kesempatan kali ini kita bahas mengenai Ethernet switching, ya, Ethernet protokol di layer 2, sedangkan IP di layer 3. Nah, ini adalah topologi yang sering kita temui dari PC kita terhubung ke hub, ya. Walaupun mungkin hub ini sekarang sudah jarang kita temui, kemudian terhubung ke switch, dari switch ke jaringan lain melalui router. Nah, kalau hub dan switch ini menghubungkan perangkat yang berada di dalam satu jaringan. Ketika ada dua jaringan atau lebih ingin komunikasi, kita harus menggunakan router. Kalau hub, ini perangkat di layer 1, kalau di OSI ya, layer physical. Kalau switch itu perangkat di layer 2, data link. Kalau router, layer 3 atau network. Nah, buat apa kita membangun jaringan LAN? Ya, seperti yang kita rasakan sehari-hari, kita berbagi data ya, kita saling mengcopy file dari satu PC ke PC lain atau dari server. Kemudian kita mengakses ke aplikasi seperti aplikasi web. Kemudian kita bisa melakukan video conference atau streaming. Nah, ukuran dari LAN, ya tadi ada yang seperti digambarkan tadi, ada yang small office, home office, ya terdiri dari beberapa device saja. Sedangkan enterprise LAN terdiri dari banyak device, ya hostnya banyak, networknya juga banyak. Biasanya kalau Soho, networknya cuma satu. Nah, protokol Ethernet ini ternyata sudah dimulai sejak tahun 70-an ya, kecepatannya tentu tidak seperti sekarang. Bahkan tahun 82 itu baru rilis 10 megabit per second. Jadi pada tahun segitu, kecepatan 10 megabit per second itu sudah sangat cepat ya. Kemudian berkembang akhirnya 20 tahun kemudian ada gigabit ya, 10 gigabit per second. Kalau sekarang kita sudah merasakan ada yang interface 100 gigabit per second walaupun masih langka karena harganya masih mahal, tapi itu sudah ada sampai 100 gigabit 100 gigabit per second. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa Ethernet itu berada di layer 2 protokolnya ya. Untuk layer 1 dia juga ada spesifikasinya sampai layer 2. Nah, standarisasi Ethernet yang sekarang itu adalah 802 dari IEEE.
Nah, tadi sempat dilihat di gambar topologi, kita melihat ada gambar hub ya, hub dan switch. Nah, dulu sebelum ada hub dan switch, kita menggunakan kabel ya, kabel yang di-sharing seperti ini. Jadi di sini ada konektornya, baru kemudian digantikan dengan hub. Tapi intinya ada persamaan, yaitu topologi bus seperti ini. Ini namanya topologi bus. Dan yang menggunakan hub. Apa persamaannya? Sama-sama sharing. Jadi media ini hanya bisa digunakan oleh satu perangkat dalam satu waktu. Jadi kalau ada yang lagi ngirim, yang lain nggak boleh ngirim. Jadi harus gantian. Nah, bagaimana caranya supaya tidak tabrakan? Soalnya kalau ada yang satu ngirim terus yang lain ngirim lagi, tabrakan. Ya, kalau saya analogikan itu seperti gang sempit. Jadi cuma lewat satu mobil. Kalau ada mobil lain yang mau lewat, harus nunggu. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi hal tersebut, meminimize collision atau tabrakan? Nah, ada teknologi yang namanya CSMACD, kepanjangan dari Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Nah, itu CSMACD. Nah, ini yang digunakan pada jaringan yang menggunakan hub atau topologi bus. Kita lihat cara kerjanya. Nah, pada saat perangkat mau mengirim data, mereka melakukan carrier sense. Carrier sense itu di portnya, mereka melakukan listening. Ya, dengerin dulu. Ada yang lagi ngomong nggak? Ada yang lagi ngirim data nggak? Kalau nggak ada, baru dia kirim. Nah, ini sama seperti kita ketika lagi meeting. Kalau kita mau ngomong itu, yang bekerja kuping dulu. Dengarkan, lagi ada yang ngomong nggak? Kalau nggak ada yang ngomong, kita bisa ngomong. Jadi, jadi carrier sense analoginya seperti itu. Nah, berikutnya adalah multiple access. Misalkan A sama D ini mau kirim traffic, kemudian mereka melakukan carrier sense atau listening dan melihat saat ini kondisi jaringan kosong. Maka A dan D secara tidak sengaja mengirim traffic secara bersamaan bareng karena sama-sama melihat jaringannya kosong. Maka terjadilah collision. Jadi, kapan terjadi collision? Kalau misalkan ada yang mengirim traffic secara bersamaan, ya, karena melihat jaringannya sedang kosong. Nah, apa yang dilakukan ketika terjadi collision? Maka perangkat yang mendeteksi collision, maka mengirim sinyal jam, ya, sinyal bahwa ini lagi macet nih, ada collision. Nah, gimana kok bisa tahu bahwa terjadi collision? Tahunya adalah ketika kita ngirim, kita juga terima. Maka kita tahu bahwa, oh, ini artinya collision nih datanya. Kalau saya ngirim, yang lain seharusnya nggak boleh ngirim juga. Ternyata ketika saya kirim, saya juga terima nih. Pasti data saya collision. Maka perangkat yang mengalami collision, yaitu A sama D, itu akan mengirim jam signal, ya, sinyal bahwa terjadi jam atau collision. Nah, semua perangkat di hub tersebut tidak boleh ngirim data dulu, ya, karena terjadi collision nih. Kalau mau ngirim data, harus ngeset waktu random, ya, waktu acak. Jadi misalkan A ini karena dia belum selesai ngirim collision, maka dia ngeset waktu random misalkan 10 mikrosecond. Jadi 10 mikrosecond dia baru kirim. Yang B misalnya ngeset waktu random 15 mikrosecond, ya. Jadi kalau waktu randomnya itu kebetulan sama lagi, misalkan A itu ngeset waktu random 10, yang D juga ngeset waktu random 10 juga, ya collision lagi kan, ya udah back off lagi. Jadi back off itu artinya ngeset waktu random lagi sampai nggak collision. Jadi mereka nggak janjian ngeset waktu random. Jadi kalau pada koneksi menggunakan hub atau topologi, jaringan itu akan sangat lambat. Kenapa kok lambat? Ya karena harus gantian, nggak boleh ngirim bareng-bareng. Ya. Itu kan bikin lambat. Ya. Apalagi kalau ada yang collision. Kalau ada yang collision, maka yang kena efeknya itu semuanya. Kalau di gambar ini ABCD, semuanya nggak boleh kirim data dulu, alias back off algorithm. Kemudian mereka ngeset waktu random, baru kirim datanya. Nah, di jaringan LAN, kita bisa mengirim traffic secara unicast. Unicast itu artinya tujuannya ke satu host saja.
Kemudian ada yang broadcast. Kalau broadcast itu kita tujukan ke semua host ya di jaringan tersebut. Tolong dimatikan video kameranya. Kemudian mic-nya tolong di-mute. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi broadcast kita kirim ke semua host di jaringan tersebut. Kalau multicast kita kirim ke host tertentu saja ya. Jadi ada 3 jenis traffic di jaringan. Ada unicast, tujuannya ke satu saja, ke satu host. Kalau broadcast tujuannya ke semua host. Kalau multicast ke perangkat tertentu saja ya, seperti kalau analoginya itu seperti mailing list ya. Semua penerimanya hanya yang membernya aja ya. Itu analogi multicast seperti itu. Tapi bukan berarti mailing list menggunakan multicast, bukan, tapi analoginya aja. Nah, di layer 2 itu alamat yang kita gunakan berbeda dengan di layer 3. Kalau di layer 3 kemarin kita bahas protokol IP. IP itu alamatnya IP address. Ya. Nah, sedangkan kalau layer 2 itu menggunakan MAC address. Kalau MAC address ini by default sudah ada di setiap interface. Jadi kalau kita punya perangkat, pasti sudah ada MAC address-nya. Interface Ethernet ada, interface Wi-Fi-nya juga ada. Nah, MAC address itu panjangnya 48 bit. 24 bit yang pertama ini untuk Organization Unique Identifier ya. Jadi untuk kode vendor. Ya, jadi tiap vendor pasti unik di sini, nggak mungkin sama. Ya. Nah, kalau yang belakang ini adalah kode untuk nomor produknya. Jadi antar perangkat bisa saja sama, tapi depannya kan unik. Jadi pada MAC address panjangnya 48 bit. Nah, 48 bit ini kalau kita heksakan itu sama dengan 12 heksa. Makanya kalau kita lihat MAC address di PC, ipconfig/all.
Maka kita akan lihat tampilannya seperti ini ya. 6 hexa yang pertama ini untuk kode vendor, 6 hexa yang berikutnya adalah yang desain oleh vendor untuk produk tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai cara kerja hub, yaitu hub itu sifatnya sharing. Hub itu juga selalu membroadcast. Jadi hub itu tidak pernah mengecek tujuannya kemana. Ketika dia terima traffic, hub itu selalu broadcast ke semua portnya. Nah, itu cara kerjanya hub. Jadi hub itu kerjanya sangat sederhana. Dia tidak peduli tujuannya kemana, pokoknya di broadcast saja. Dan dia sifatnya sharing. Ya, makanya kita tidak menggunakan hub lagi. Nah, itu perangkat layer 1 namanya hub. Nah, sekarang kita lihat perangkat layer 2 namanya switch ya. Ini kita punya satu switch. Kemudian di bawah ini kita punya hub ya. Kita lihat bagaimana cara kerja switch. Perbedaan yang pertama dengan hub adalah pada switch itu boleh saling kirim dan terima dalam waktu bersamaan. Jadi nggak harus gantian. Ya beda dengan hub. Kalau hub kan harus gantian, sharing sifatnya. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah pada switch dia mempunyai sebuah table namanya MAC address table. Jadi pada MAC address table ini dia akan mencatat MAC address tertentu masuk ke port mana. Nah, itu fungsi dari MAC address table. Pada saat pertama kali switch dinyalakan, ya, atau portnya itu aktif, switch itu akan melakukan listening. Jadi portnya itu melakukan listening, artinya ingin mengaktifkan interface, tapi belum boleh sending dan receive traffic. Ya. Jadi masih proses awal. Jadi tidak ada traffic yang boleh keluar masuk di interface tersebut pada saat proses listening. Nah, kita punya skenario, misalkan komputer A mengirim traffic ke B. Jadi A kirim ke B, diterima oleh port F01 nih. Ya, diterima oleh port F01. Nah, yang dilakukan oleh switch itu apa? Dia melakukan learning. Ya. Learning itu apa? Learning itu adalah mencatat pengirim. Pengirimnya siapa nih? Oh, pengirimnya adalah MAC address A. Diterima di mana? Di port F01. Maka dicatat di MAC address table. MAC address A ada di port F01. Nah, source MAC address dan destination MAC address ini ada di dalam Ethernet header. Ya. Ethernet header atau layer 2 header. Jadi setiap traffic yang kita kirim itu pasti ada headernya. Kalau kita analogikan seperti kita kirim surat, itu kita masukkan ke dalam amplop. Nah, di amplopnya itu kan ada tercantum siapa pengirim, siapa tujuan. Jadi sama dengan di surat, traffic mempunyai header atau amplop. Ya. Tercantum pengirim MAC address-nya berapa, MAC address tujuannya berapa. Nah, setelah melakukan learning, si switch itu ngecek tujuannya kemana? Tujuannya ke B. Nah, ternyata dia nggak tahu B itu ada di mana. Jadi dia ngecek ke MAC address table, kosong, nggak ada B. Cuma ada A yang barusan dia learning. Maka kalau tidak ada, tujuannya itu tidak diketahui, maka dilakukan flooding. Apa itu flooding? Diteruskan ke semua port, kecuali port asal. Asalnya kan dari port F01 nih. Maka diteruskan ke selain F01. Jadi diteruskan ke F02, F03. Nah, yang sampai ke hub itu selalu broadcast. Jadi di broadcast ke C dan ke D. Jadi proses flooding ini dilakukan jika MAC address tujuan tidak ada di MAC address table. Nah, ini 3 prinsip pertama dari switch. Itu skenario pertama dari A kirim ke B. Nah, sekarang B sudah terima ya. B reply. Ya, dari B mau kirim ke A sekarang. Dia balas. Kirim frame atau traffic data ke A. Nah, dikirim ke switch, diterima di port 2. Nah, apa yang dilakukan oleh switch ketika menerima data dari B?
maka dia lakukan learning. Ini pengirimnya siapa? Oh, pengirimnya B. Saya terima di port F02, maka dia catat MAC address B ada di F02. Nah, berikutnya dia cek tujuannya. Tujuannya kemana? Tujuannya ke A. Ternyata A itu ada di MAC address table. Dia sudah tahu bahwa A itu ada di port F01. Maka yang dilakukan adalah forwarding, diteruskan ke F01 saja. Jadi kalau switch sudah tahu tujuan ada di mana, dia tidak melakukan flooding, tapi diteruskan langsung ke port tujuan. Berikutnya, C, mengirim broadcast. Jadi broadcast itu cirinya MAC address-nya F semua. Jadi dia mengirim broadcast, tujuannya F semua. Oleh C dikirim ke hub. Nah, sampai di hub itu selalu broadcast ya, dikirim ke F03 dan dikirim ke B lagi ya. Jadi sama hub di broadcast sampai di port 3, si switch ngecek siapa nih pengirimnya? Oh, pengirimnya C. Diterima di port 3, maka C melakukan learning. MAC address C itu ada di F03. Berikutnya switch mengecek tujuannya. Tujuannya ternyata broadcast. Kalau tujuannya broadcast, maka dilakukan flooding lagi. Diteruskan ke semua port. Kecuali port asal. Asalnya kan port 3. Maka diteruskan ke port 1 dan port 2. Ya, port 3 nggak dikirimin lagi. Nah, itu kalau ada yang mengirim broadcast, maka switch akan melakukan flooding. Berikutnya, D mau kirim data ke C. Oleh B dikirim ke hub. Sama hub di broadcast ya, ke switch sama ke C. Nah, kan sudah nyampe nih ke C. C sudah terima. Kemudian ada juga yang di broadcast ke switch. Nah, yang nyampe ke switch ngecek pengirimnya siapa? Pengirimnya adalah D. Diterima di port F03, maka lakukan learning. Ya. D ada di port 3. Dicek tujuannya ke C. Nah, pengirimnya D itu di port 3, tujuannya C itu sama di port 3 juga. Maka switch akan melakukan filtering. Apa itu filtering? Frame-nya di drop. Ya, datanya itu tidak diteruskan, dibuang datanya. Jadi filtering itu melakukan drop data jika pengirim dan tujuan terdaftar di port yang sama. Kalau di kasus ini adalah C sama D terdaftar di sama-sama port F03. Pas Ethernet slot 0 port 3. Baik, jadi ini cara kerja switch. Jadi pertama dia melakukan listening dulu. Jadi traffic belum ada yang boleh keluar. Dan ketika ada traffic yang datang, maka oleh switch akan dilakukan learning. Dia belajar. Ini siapa nih? Connect ke port berapa? Nah, itu dilakukan learning. Kemudian switch akan melakukan flooding kalau tujuannya tidak terdaftar. Jadi tujuannya nggak tahu ada di mana, maka dilakukan flooding. Nah, tapi kalau misalkan switch itu sudah tahu tujuan ada di mana, maka akan dilakukan forwarding, jadi nggak perlu di flooding. Dan yang terakhir dilakukan filtering kalau pengirim dan tujuan terdaftar di port yang sama di MAC address table. Baik, itu cara kerja semua switch ya. Nggak peduli switch itu murah, switch mahal, konsep basicnya adalah seperti ini. 5 hal inilah yang dilakukan oleh switch. Kalau hub tidak melakukan ini. Hub itu sederhana konsepnya. Apa yang saya terima di sebuah port akan saya broadcast ke semua port yang lain. Hub itu nggak punya MAC address table. Dia tidak melakukan proses learning. Dia tidak memforward ke port-port tertentu. Nah, itu perbedaan switch dan hub. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, perbedaannya adalah seperti ini. Kalau hub, itu medianya adalah share.
Jadi kalau satu ngirim, yang lain nggak boleh ngirim dulu. Atau disebut sebagai half duplex. Ya, seperti kayak kita dulu pakai HP atau handy talkie. Kalau yang satu ngomong, yang lain nggak bisa ngomong. Ya, karena frekuensinya gantian makainya. Sedangkan kalau pada LAN switch, di dalam switch itu ada virtual connection, jadi logical connection, logical circuit. Jadi ketika satu perangkat mau ngobrol dengan perangkat lain, itu akan dibuatkan jalurnya. Dan ketika ada perangkat lain mengkomunikasi, itu tidak akan tabrakan ya, akan menggunakan logical connection yang lain. Jadi kalau pada switch bisa full duplex, sending dan receive dalam waktu bersamaan, tidak harus gantian. Jadi kita sekarang menggunakan switch karena keunggulan itu, ya, karena full duplex dan tidak akan collision, ya, nggak ada tabrakan di sini. Kalau pada hub bisa terjadi collision. Nah, ini yang seperti kita sudah bahas tadi, ya. Pada hub kemungkinan collision itu besar, terutama kalau yang connect ke hub itu semakin banyak. Misalkan 20 atau 10 ya, perangkat connect ke satu hub. Tapi hub itu biasanya portnya 8 ya, 4 atau 8 port. Nah, semakin banyak perangkat yang connect ke hub, maka kemungkinan collision-nya akan semakin tinggi. Nah, kalau pada switch, collision domain-nya itu dipecah. Tiap port itu tidak akan collision dengan port lain. Ya, jadi kalau pada switch, collision domain-nya ya, itu dipisah-pisah per port. Beda dengan pada hub. Kalau hub itu, collision domain-nya itu satu. Jadi semua perangkat yang connect ke hub ini, kalau ada yang collision, maka efeknya adalah semua yang connect ke hub. Jadi semua yang connect ke hub, itu akan kena efeknya kalau ada collision. Jadi pada hub itu satu collision domain. Jadi domain collision-nya cuma satu. Tapi kalau pada switch, kalau terjadi collision, misalkan saya connect-kan hub ke sini, ya, kemudian ada banyak PC lagi di sini. Ketika terjadi collision di port ini, tidak akan mempengaruhi port yang lain. Jadi pada switch itu, collision domain-nya sebanyak jumlah interface-nya. Kalau interface-nya 4, collision domain-nya 4. Jadi semakin banyak collision domain itu bagus, ya, karena domainnya jadi kecil-kecil. Collision di satu port tidak mempengaruhi port yang lain. Nah, tadi half duplex adalah proses mengirim dan menerima datanya harus bergantian. Ya. Contohnya kalau kita menggunakan hub. Jadi pada half duplex ini potensi untuk collision lebih tinggi dibandingkan full duplex. Kalau full duplex itu ada logical circuit ya, yang memisahkan untuk sending dan receive. Ya, jadi tidak akan mengalami collision. Jadi contoh pada full duplex adalah kalau kita menggunakan koneksi langsung antar switch ya, point to point. Kemudian point to point dengan PC atau dengan server, tidak melalui hub. Jadi bisa dikatakan kalau sekarang ini jaringan kita sudah full duplex semua karena kita jarang sekali menggunakan hub lagi. Connect ke hub itu akan half duplex. Kemudian speednya juga kita bisa atur, ya, defaultnya juga auto. Jadi bisa 10 megabit per second, 100 megabit per second, 1000 megabit per second atau 1 giga. Nah, kita bisa mengecek kondisi sebuah interface menggunakan show interface kalau di Cisco iOS. Nanti dilihat statusnya up, kemudian half atau full. Nah, di sini half duplex, bandwidth-nya
10 Mbps, 10 megabit per second. Nah, sekarang kita lihat desain jaringan di LAN, di Local Area Network, maupun di Wide Area Network. Secara garis besar dibagi menjadi 3 layer, yaitu access layer, distribution layer, dan core layer. Ya, kalau untuk contoh di LAN, saya akan fokus di LAN. Access layer-nya adalah switch-switch yang terhubung langsung ke user. Ya. Ini memberikan akses kepada user, makanya namanya access layer. Kemudian ketika antar access layer, misalkan satu lantai, satu switch, misalkan saya sederhanakan. Jadi misalkan dari lantai 1 mau komunikasi dengan lantai 2, lantai 3 atau lantai 4, itu harus melalui distribution layer. Melalui distribution layer. Kemudian distribution layer ini fungsinya adalah itu tadi, menghubungkan antar akses switch. Biasanya kalau di Cisco, kalau untuk akses layer kita menggunakan seri 2960. Sedangkan kalau pada distribution kita seri yang lebih tinggi, yaitu misalkan menggunakan seri 35, 36, 37. Nah, kemudian misalkan dari gedung ini atau dari lantai 1 sampai 4 terhubung ke gedung sebelah atau ke lantai lain, misalkan lantai 5 sampai 10. Nah, itu kita menggunakan core layer. Ya, backbone-nya ini menghubungkan antar distribution layer. Nah, ini biasanya menggunakan seri 4000 atau seri 6000 kalau di Cisco Catalyst. Nah, jadi yang access layer, nah ini biasanya switch layer 2 tidak bisa melakukan routing, kemudian dihubungkan dengan distribution layer. Distribution layer ini biasanya berisi perangkat multi-layer switch, ya, switch yang bisa melakukan routing, kemudian antar distribution, ya, misalkan terhubung ke gedung sebelah atau ke lantai-lantai lain menggunakan core layer. Nah, tapi kalau misalkan distribution layer-nya hanya 2 atau 3, kita bisa menghapus core layer, jadi untuk meminimasi cost. Jadi antar distribution itu langsung terhubung satu sama lain. Ya maksimum 3 lah. 3 distribution layer, 3 seperti ini. Nah, itu bisa langsung aja antar distribution switch, nggak perlu lewat core. Terima kasih telah join di sesi sharing Indo Networkers. Semoga kita bisa bertemu di sesi sharing berikutnya.